bicara tentang Ismail dan Ibrahim, gimana sudah menghadapi hati sesulit itu masih harus mempersiapkan proses sacrificing-nya gitu. Wahai ayahanda gitu, ikatlah kuat-kuat tangan dan kakiku ya, supaya ketika engkau menggorokkan belatimu, aku tidak melakukan perlawanan dan itu akan menyulitkanmu. Diikatlah sama Ibrahim. Ismail diikat, kemudian bajunya Ibrahim juga disiapkan sedemikian rupa. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya berpasrah kepada Allah, memasrahkan jiwa, memasrahkan perasaan, memasrahkan pikiran, memasrahkan kehidupan, dan Ismail berkata, wahai ayahanda, palingkan wajahku, jangan sampai aku melihat belati, karena aku khawatir ketika aku melihat belati aku takut, karena itu manusiawi. Melihat belati, teman-teman harusnya aku bawa ya belati, gimana kita ngelihat belati dan siap untuk ayah misalnya menggorok leher kita. Dan ayah, ketika engkau menggorok leherku, engkau juga palingkan wajahmu supaya engkau tidak bersedih ya, supaya engkau tidak berduka, dan lakukan secepat mungkin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, wa nadainahu ayya Ibrahim. Luar biasa ya, Allah perintahkan, Allah Maha Kuasa, Allah yang memerintah, Allah tanha wa ta'mur, Allah yang melarang dan Allah yang memerintahkan. Dan itu tidak perintah dan larangan Allah ini tidak hanya berlaku kepada manusia, tapi juga berlaku kepada semua zat yang ada di muka bumi ini. Allah perintahkan kepada belati yang sangat tajam itu untuk tidak menyakiti Ismail. Dan benar-benar ya, Ibrahim menggorokkan belati tajamnya kepada Ismail seperti ini. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya ya. Dan saat itu juga kami memanggil Ibrahim, menyebut nama Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau telah merealisasikan ar-ru'ya, merealisasikan mimpi, perintah Allah, wahyu Allah di dalam mimpi, sepenuh hati, sepenuh jiwa. Engkau telah wujudkan sebuah ketaatan, engkau telah berikan sebuah pengorbanan, engkau telah aslama, engkau telah serahkan jiwa, raga, bahkan putra terbaikmu, putra yang paling engkau sayangi. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzi al muhsinin. Dan begitulah kami, di ayat ini tidak diceritakan detailnya, inna kadzalika najzil muhsinin, dan kami ganti Ismail dengan bidhibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Ini kedua kalinya Ibrahim taat, ini kedua kalinya Ibrahim berpasrah, ini kedua kalinya Ibrahim berserah diri. Yang artinya memang sudah Ibrahim secara hitung-hitungan memang sudah menyembelih anaknya. Waktu itu Ibrahim memasuki api dan ditawari oleh Jibril, halaka hajah, engkau akan memasuki api itu wahai Ibrahim, halaka hajah, engkau punya hajat wahai Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, amma anta fala, aku enggak punya hajah dengan engkau wahai Jibril, hajahku hanya kepada Allah. Dia memasuki api dan berucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka materi api yang membakar, merusak,
dan menghancurkan menjadi mendinginkan. Begitu juga saat Ibrahim menyembelih Ismail, materi belati yang sangat tajam yang hanya butuh 1 detik bisa menghabisi putranya, bisa membantai anaknya, mengucurkan darah anaknya. Allah ganti dengan bidhibahin azim. Materi tajam itu tidak menyakiti. Materi tajam itu tidak memberikan rasa sakit. Materi tajam itu tidak memberikan madarat. Begitu juga semua ujian-ujian yang kita rasakan, yes pahit, tapi ada saatnya ternyata tidak sepahit itu. Yes menyakitkan, ada saatnya tidak sesakit itu. Yes sangat menghimpit jiwa kita, menghimpit emosi kita, merusak atau bahkan menghancurkan mental kita, tapi enggak seperti itu juga. Artinya akan hadir pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita inni dahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi kepada Rabbku dan Rabbku akan memberikan sebuah petunjuk. Ya, proses sacrificing terindah yang pernah dicontohkan oleh Ibrahim dan putranya. Setiap tahun kita membicarakan sacrificing, pengorbanan, kita membicarakan itu. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita akan diberikan desain berkorban, dan kita diminta apa oleh Allah. Diminta putra kita, diminta orang tua kita, diminta harta kita, diminta pasangan kita, diminta semua yang kita cintai. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini fana. Jadi kamu boleh mencintai apapun, silahkan. Cintai sedalam-dalamnya, cintai secinta-cintanya, tapi sadarlah, nahnu nufarik, kita akan terpisah. Dan ketika kita ketika kita niatkan ini adalah bentuk sacrificing untuk Allah, dengan bentuk kita ini sudah berkorban, tapi kalau cara berkorban kita setengah-setengah, cara berkorban kita dengan marah-marah, nggak ridho, nggak ikhlas, jengkel, kesal, korban tetap korban, tapi pahala nggak sempurna gitu. Korban tetap korban, tapi kebaikannya nggak sempurna. Korban tetap korban, artinya desain kehidupan kita tetap penuh dengan bala, tapi jazanya atau busyronya nggak akan sesempurna ketika kita menyiapkan sebuah pengorbanan yang sempurna seperti yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dan kami tinggalkan untuk Ibrahim dan Ismail, ya di sini sebuah kisah yang akan setiap tahun akan ditalkin, kita terus ditalkin. Inilah pengorbanan umat Islam untuk Allah, untuk agamanya. Ya, dan pengorbanan itu karena memang yang paling kena adalah perasaan, makanya selesaikan dulu perasaan kita. Yang paling kena adalah pikiran kita. Sebenarnya kalau pikiran sudah aman, perasaan aman, maka kita bisa rilis dengan sangat nyaman. Tapi karena pikiran dan perasaan kita masih belum siap, yaitu akan jadi sebuah pengorbanan, ritual sacrificing yang paling berat, yang paling menyusahkan, yang paling bahkan mungkin kalau kita lari ya dari nggak mau berkorban begitu.